Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfadhu ayyitahda talatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, patut untuk kita berpikir, menganalisa secara mendalam Suratul Fatihah. Kenapa Suratul Fatihah itu menjadi pembuka di dalam Al-Quran? Atau pertanyaan kita kemudian, kenapa Suratul Fatihah itu selalu dibaca dalam setiap sholat? Atau pertanyaan kita adalah, kenapa Suratul Fatihah selalu dibaca untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang mulia? Semisal kita baca Fatihah ila hadarin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ataukah Fatihah itu kita bacakan kepada para malaikat al-muqarrabin? Sesungguhnya bolehkah itu diucapkan oleh kita orang yang beriman? Saudara, Al-Fatihah itu memang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam nama. Misalnya dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, qasamtus sholata baina abdi qismain. Kami bagi sholat itu untuk hambaku itu dalam dua bagian. Fatihah disebut sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Fatihah adalah dimensi dialogis antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada bacaan yang paling mulia di saat kita sholat itu selain bacaan Fatihah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bahwa tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Fatihah. Menunjukkan bahwa Fatihah itu adalah dimensi dialogis antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fatihah itu juga disebut sebagai suratul syukri wa suratul hamdi, bahwa di dalam Fatihah disebut sebagai surah pujian kepada Allah, surah di sana sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang paling mulia selain dari hamba membaca Fatihah. Di dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacakan para sahabatnya bacaan Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu adalah sebagai media perjumpaan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Anda sholat, Anda baca Fatihah. Tidak ada bacaan-bacaan yang lain yang wajib Anda baca kecuali Fatihah. Fatihah itu adalah suratul kanz. Dia menjadi perbendaharaan yang maha tinggi, maha mulia. Maka di saat orang baca Fatihah, sesungguhnya dia sedang menginventarisir perbendaharaan kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka orang yang membaca Fatihah sesungguhnya dia sedang melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak mendapatkan perbendaharaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dalam semua dimensinya diawali dengan Al-Fatihah. Karena itu surah yang paling pas untuk di saat kita mengatakan Al-Fatihah lin Nabi. Tidak cocok ayat-ayat yang lain, misalnya Al-Baqarah lin Nabi. Tidak cocok. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah suratul kafiyah. Surat yang paling universal,
mencakup semua hal. Maka nama lain suratul Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, mencakup semua dimensi. Maka di saat kita sesungguhnya membacakan Fatihah kepada Nabi, Al-Fatihatu lin-Nabi, itu sama kayaknya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di saat kita baca Fatihah waktu sholat. Maka di saat kita baca Fatihah kepada Nabi, sesungguhnya kita sedang mendapatkan kesempurnaan, kemuliaan, karena kita sedang menghadiahkan pahala Fatihah itu, bacaan pahala Fatihah itu kepada diri kita sendiri dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sah, tidak layak, tidak pantas orang yang mengatakan bahwa tidak boleh membacakan Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba cek dalam berbagai macam kitab, Syekh Utsaimin misalnya, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah, ulama-ulama Salafi, ulama Wahabi itu selalu mengucapkan Fatihah dalam segala dimensi kehidupannya. Ada orang sakit, Al-Fatihah, dia bacakan Al-Fatihah. Maka tidak ada salahnya kita di saat kita rindu kepada orang-orang yang kita cintai, kita kirimkan pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berupa Al-Fatihah. Rasulullah SAW secara jelas memang secara nas tidak kita temukan, tapi secara af'al Rasulullah, ya, perbuatan Rasulullah, tindakan Rasulullah sering membacakan Fatihah kepada siapapun yang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita orang yang beriman harus punya keyakinan bahwa Fatihah adalah Ummul Quran, sumbunya, simbol induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Saat kita baca Al-Fatihah, minimal ada 3 dimensi yang kita pahami di saat kita baca Fatihah. Yang pertama adalah dialog kesyukuran kita kepada Allah. Dari Bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari suratul Fatihah. Kita memulai segala hal dengan mohon izin kepada Allah yang memang menentukan segala kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dialogis yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alam semesta, penciptaan alam semesta, penciptaan diri manusia, penciptaan manusia menjadi orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya dia sedang memuji Allah dalam hakikat yang sangat universal. Alhamdulillahirabbil alamin adalah dimensi spiritualitas yang diungkapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah yang maha kasih sayang terhadap hambanya. Bahwa dimensi dialogis spiritualis inilah yang terungkap di dalam Al-Fatihah itu. Maka beruntunglah bagi siapapun orang-orang yang selalu membacakan Fatihah kepada orang-orang yang mulia, kepada Nabi, kepada keluarga, maupun orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita kirimkan Al-Fatihah, bagian dari cara kita berdialog dengan mereka melalui suratul Fatihah. Saudara yang budiman, bahwa yang dimensi yang kedua, di saat kita baca Fatihah sesungguhnya itu adalah dimensi ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqal abd, sebenar-benar penghambaan. Di mana kita mengatakan iyyaka na'budu, itu adalah hakikat persembahan jiwa raga manusia. Maka suratul Fatihah itu adalah hakikat ubudiyah manusia. Maka tidak ada masalah di saat kita baca Al-Fatihah, kita sedang menghamba kepada Allah. Melalui bacaan suratul Fatihah itu memberikan nuansa-nuansa penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah dimensi isti'anah, dimensi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimensi isti'anah adalah dimensi kekurangan dan kedhaifan manusia. Maka di saat orang membaca Fatihah sesungguhnya sedang mencerminkan eksistensi kemanusiaan yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada kuasanya manusia, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun keilmuannya, setinggi apapun pangkat dan golongannya dan kekayaannya, tapi tetap memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bicara tentang itu. Maka kita membaca Fatihah adalah dimensi teologis. Kita sedang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lah segala-galanya, dimensi teologis. Yang kedua adalah dimensi spiritualis. Di saat kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang mengaku bahwa Allah menjadi Rabb, Allah menjadi pencipta alam semesta. Kemudian dimensi dialogis, kita sedang berdialog spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang tersirat di balik suratul Fatihah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.